90. Besi 2,8 gram dapat diperoleh dari senyawa Fe2O3 sebanyak berapa gram? Oke, ini adalah stoikiometri senyawa. Massa unsur dalam senyawa. Jadi, di dalam Fe2O3 mengandung besi. Nah, besinya 2,8 gram. Berarti berapa Fe2O3-nya? Bisa gunakan rumus ini langsung, ini pelajaran di kelas 10. Massa Fe dalam Fe2O3 sama dengan, ada berapa Fe di sini? 2. Dikali dengan AR-nya Fe dibagi dengan MR senyawanya Fe2O3 dikali dengan massa senyawanya. Massa Fe2O3. Massa besinya 2,8 gram. 2 dikali AR-nya Fe. AR-nya Fe di soal 56 per MR Fe2O3. Berarti 56 kali 2 tambah 16 kali 3. 160. Dikali massa Fe2O3. Nah, bisa ya kita hitung. 2, 160, ini tinggal 80. 5, 6, 80 sama-sama dibagi 8. 10 sama 7. 7 sama 2,8. 0,4. Nah, dapat massa Fe2O3-nya 0,4 dikali 10. 4 gram. C jawabannya. Next, 91. Elektrolisis dengan menggunakan anoda mangan, maka dalam proses mangan akan teroksidasi. Oke, sorry ya, ini salah ketik. Nih maksudnya akan. Semua anoda akan larut selama proses elektrolisis, kecuali menggunakan platina. Oke, ini adalah aturan elektrolisis di anoda atau elektroda positif. Pertama, kita lihat dulu nih anodanya atau elektrodanya. Ada jenis elektroda inert, ada yang enggak inert. Inert itu artinya enggak bereaksi. Sedangkan non-inert berarti ya bereaksi ya. Jadi kalau elektrodanya atau anodanya enggak inert, maka anoda akan larut atau teroksidasi. Nah, kalau inert itu nggak bereaksi. Siapa aja sih yang inert? Ada 3. Karbon, platina, sama emas. CPTHU. Kalau elektrodanya inert, baru lihat ion negatifnya atau anionnya. Nanti bisa aja dia ion sisa asam oksi atau ion lain. Nanti beda-beda reaksinya. Nah, di sini menggunakan anoda mangan. Mangan ini bukan termasuk karbon, platina, atau emas ya. Berarti ini adalah non-inert. Nah, kalau anodanya non-inert, maka anoda akan larut atau anoda akan teroksidasi. Ya, berarti benar, mangan akan teroksidasi. Semua anoda akan larut kecuali platina. Salah ya, harusnya kecuali karbon, platina, dan emas. Jadi nggak cuma platina aja. Benar salah jawabannya C. Next, 92. pH buffer asam dapat dibentuk dari pencampuran larutan CH3COH dan NaOH dengan konsentrasi asam berlebih. CH3COOH adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat. Nah, buffer asam bisa dibentuk dari asam lemah dengan basa kuat, tapi dengan catatan asam lemahnya ini harus sisa. Jadi harus berlebih. Ekses. Benar, asam berlebih. Asam lemah lebih tepatnya. Kelebihan asam akan membentuk sistem larutan garam dan asam astat dengan pH di bawah 7. Nah, ini juga benar. Jadi pertama mereka bereaksi nih. Asam lemah sama basa kuat akan membentuk garam dan air.
Nah, tapi NaOH-nya atau basa kuatnya dia habis duluan. Sehingga CH3COH-nya masih sisa. Nah, nanti yang ada di akhir adalah CH3COH dan garamnya. Hasil reaksinya. Itu yang membentuk buffer asam dengan pH di bawah 7. Benar-benar dan berhubungan A jawabannya.